is a partnership between, let's say, us as a sponsor. 10 sponsor besar cabut jika Malaysia jadi tuan rumah? Begini skenario yang bisa bikin FIFA panik. Bagaimana jadinya kalau sebuah turnamen baru bahkan belum dimulai, tapi sudah kehilangan 10 sponsor utamanya? Bukan karena kerusuhan, bukan karena stadion belum siap, melainkan hanya karena satu keputusan. Malaysia ditunjuk sebagai tuan rumah. Apakah ini benar-benar bisa terjadi? Ataukah hanya skenario yang terlalu dibesar-besarkan? Di video kali ini kita akan membahas kemungkinan yang bisa membuat FIFA berada dalam dilema terbesar di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia, ASEAN, dan dunia. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian siapa yang paling layak menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup? Dalam dunia sepak bola modern, pertandingan di atas lapangan hanyalah satu bagian dari sebuah industri yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Di balik setiap gol, trofi, dan sorak-sorai supporter, ada kontrak sponsor, hak siar, promosi, hingga strategi pemasaran yang melibatkan perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, sekarang bayangkan sebuah skenario. FIFA ASEAN Cup baru saja diumumkan. Semua persiapan berjalan normal. Stadion mulai dibenahi. Jadwal pertandingan mulai disusun. Para supporter sudah menantikan pesta sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun tiba-tiba muncul kabar bahwa Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Dalam skenario ini, isu tersebut memicu reaksi yang sama sekali tidak diperkirakan. Muncul spekulasi bahwa sejumlah sponsor besar mulai menghitung ulang nilai investasi mereka. Alasannya bukan karena Malaysia tidak layak menjadi tuan rumah. Justru Malaysia memiliki stadion modern, pengalaman menggelar turnamen internasional, serta dukungan pemerintah yang cukup kuat. Yang menjadi pertimbangan adalah sisi bisnis. Indonesia selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia. Jumlah penduduk yang sangat besar, basis supporter yang luar biasa fanatik, serta tingginya antusiasme terhadap timnas Indonesia membuat banyak perusahaan melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan. Dalam dunia pemasaran, lokasi penyelenggaraan sebuah turnamen dapat memengaruhi strategi promosi sebuah merek. Karena itulah, dalam skenario ini muncul asumsi bahwa sebagian sponsor mungkin akan mengevaluasi kembali investasi mereka apabila target pasar utama mereka dinilai tidak optimal. Perlu ditekankan, ini hanyalah ilustrasi mengenai bagaimana logika bisnis dapat bekerja, bukan pernyataan resmi dari FIFA maupun para sponsor. Namun jika benar terjadi, dampaknya tentu tidak kecil. Bayangkan satu demi satu logo sponsor mulai menghilang dari materi promosi turnamen. Perusahaan otomotif memilih mundur. Brand elektronik menghentikan kerjasama. Sponsor minuman tidak memperpanjang kontrak. Bahkan perusahaan teknologi yang sebelumnya menjadi mitra utama ikut menarik diri. Nilai komersial turnamen bisa langsung menurun drastis. FIFA mungkin tetap mampu menggelar kompetisi, tetapi berbagai aspek penyelenggaraan bisa terdampak. Hadiah turnamen berpotensi berkurang. Produksi siaran harus disesuaikan. Aktivasi sponsor dipangkas. Kampanye promosi menjadi jauh lebih sederhana dibanding rencana awal. Disinilah dilema besar muncul. Haruskah FIFA tetap mempertahankan keputusan menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah? Atau justru mempertimbangkan ulang demi menjaga stabilitas komersial turnamen? Mengubah tuan rumah karena tekanan sponsor tentu bukan presiden yang baik. Tetapi mengabaikan sponsor juga bukan perkara mudah karena hampir semua turnamen modern bergantung pada dukungan finansial mereka. Perdebatan pun dipastikan akan semakin panas di media sosial. Pendukung Indonesia tentu berharap kesempatan menjadi tuan rumah kembali dibuka. Di sisi lain, pendukung Malaysia akan menilai keputusan FIFA harus dihormati dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan bisnis.
Lalu bagaimana jalan keluarnya? Dalam dunia olahraga, solusi kompromi seringkali menjadi pilihan. FIFA bisa saja menawarkan paket promosi khusus di Indonesia, memperbanyak aktivasi sponsor di pasar Indonesia, atau menghadirkan berbagai program pemasaran meskipun pertandingan berlangsung di Malaysia. Namun jika semua itu tetap tidak memuaskan sponsor, FIFA mungkin harus mencari mitra baru dalam waktu yang sangat singkat. Proses yang jelas tidak mudah karena negosiasi sponsor biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, Malaysia sebagai tuan rumah justru harus menghadapi tekanan yang sebenarnya berada di luar kendali mereka. Fokus yang seharusnya tertuju pada kesiapan stadion, keamanan, dan pelayanan peserta bisa bergeser menjadi polemik bisnis yang terus menjadi sorotan publik. Di sisi lain, Indonesia pun belum tentu langsung bisa mengambil alih apabila kesempatan itu datang. Menjadi tuan rumah turnamen internasional membutuhkan kesiapan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, hingga koordinasi lintas lembaga yang tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Pada akhirnya, skenario ini menunjukkan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal siapa yang menang di lapangan. Di balik setiap pertandingan, ada kepentingan ekonomi, hak siar, sponsor, promosi, dan strategi bisnis yang nilainya sangat besar. Karena itu, keputusan mengenai tuan rumah bisa memunculkan efek domino yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan banyak orang. Sekali lagi, pembahasan ini merupakan skenario hipotetis untuk melihat bagaimana kepentingan olahraga dan bisnis bisa saling berbenturan apabila situasi seperti ini benar-benar terjadi di masa depan. Kalau menurut kalian, apakah FIFA seharusnya tetap mempertahankan keputusan tuan rumah meskipun mendapat tekanan sponsor? Atau justru kepentingan bisnis memang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar Timnas Indonesia, sepak bola Asia Tenggara, dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semua kesal kepada AFC. Qatar mempermalukan timnya sendiri. Kontroversi AFC tak kunjung usai. Usai Qatar jadi sorotan, kini isu Malaysia bikin supporter Asia makin geram. Kontroversi demi kontroversi terus menghantui sepak bola Asia. Setelah berbagai keputusan AFC pada turnamen sebelumnya menuai kritik dari banyak supporter, kini muncul lagi perdebatan baru terkait isu penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah. Benarkah AFC kembali membuat keputusan yang memecah opini publik? Atau semua ini hanya reaksi berlebihan dari para penggemar? Mari kita bahas. Beberapa tahun terakhir, setiap keputusan besar AFC hampir selalu memunculkan perdebatan. Di media sosial, banyak supporter merasa ada keputusan-keputusan yang dianggap kurang memuaskan. Mulai dari jadwal pertandingan, kepemimpinan wasit, hingga pemilihan tuan rumah, semuanya menjadi bahan diskusi yang panas. Kini, jika benar Malaysia dipercaya menjadi tuan rumah salah satu turnamen besar Asia, perdebatan kembali muncul. Sebagian supporter mempertanyakan alasan pemilihannya, sementara yang lain menilai Malaysia memang memiliki fasilitas dan pengalaman yang layak. Yang menarik, perdebatan kali ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga menyangkut aspek bisnis, popularitas pasar, hingga perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia memang memiliki basis supporter yang sangat besar. Setiap pertandingan timnas hampir selalu mencuri perhatian jutaan penonton. Hal inilah yang membuat banyak orang beranggapan Indonesia memiliki nilai komersial yang tinggi. Namun, menjadi tuan rumah bukan hanya soal jumlah supporter. AFC biasanya mempertimbangkan banyak faktor seperti kesiapan stadion, transportasi, keamanan, akomodasi, hingga kesiapan panitia penyelenggara. Karena itu, sebelum menyimpulkan sebuah keputusan sebagai benar atau salah, penting melihat seluruh proses dan kriteria yang digunakan. Yang jelas, kontroversi seperti ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola Asia. Apapun keputusan AFC nantinya, publik tentu berharap prosesnya transparan dan mampu meningkatkan kualitas kompetisi. Kalau menurut kalian,
Apakah Indonesia lebih layak menjadi tuan rumah dibanding Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap saling menghormati. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sepak bola terbaru. Kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya penunjukan tuan rumah sebuah turnamen internasional bukanlah keputusan yang dibuat dalam semalam. Ada begitu banyak aspek yang menjadi bahan pertimbangan. Mulai dari kesiapan stadion, kualitas lapangan, kapasitas penonton, akses transportasi, keamanan, fasilitas latihan, hotel untuk para peserta, hingga dukungan pemerintah dan federasi setempat. Malaysia tentu memiliki pengalaman yang tidak sedikit. Negara tersebut beberapa kali dipercaya menjadi penyelenggara berbagai ajang olahraga internasional. Infrastruktur sepak bolanya pun berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Stadion-stadion modern dengan fasilitas yang memadai menjadi salah satu nilai tambah yang dimiliki. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki keunggulan yang sulit diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, atmosfer pertandingan timnas Indonesia selalu menjadi sorotan. Tiket pertandingan seringkali habis dalam waktu singkat. Jumlah penonton di stadion termasuk yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Belum lagi jutaan masyarakat yang mengikuti pertandingan melalui televisi maupun platform digital. Bagi perusahaan yang berinvestasi sebagai sponsor, kondisi seperti itu tentu menjadi peluang emas. Semakin besar jumlah penonton, semakin tinggi pula eksposur merek yang mereka dapatkan. Semakin tinggi antusiasme publik, semakin besar pula kemungkinan produk mereka dikenal dan dibeli oleh masyarakat. Inilah mengapa dalam dunia bisnis, lokasi penyelenggaraan sebuah turnamen bisa menjadi faktor yang sangat penting. Bayangkan apabila sebuah perusahaan telah menyiapkan kampanye pemasaran besar-besaran yang berfokus pada pasar Indonesia. Mereka telah mencetak materi promosi, merancang iklan, menyiapkan berbagai acara aktivasi, bahkan bekerja sama dengan influencer dan komunitas sepak bola. Kemudian tiba-tiba strategi tersebut harus diubah karena turnamen berpindah ke negara lain. Perubahan seperti itu tentu membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Sekali lagi, ini hanyalah ilustrasi mengenai bagaimana perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis. Tidak berarti bahwa perusahaan tertentu benar-benar akan melakukan langkah tersebut. Di sisi FIFA sendiri, tantangan terbesar bukan hanya memilih siapa yang paling layak menjadi tuan rumah. Yang lebih sulit adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan olahraga dan kepentingan komersial. Karena bagaimanapun, turnamen sepak bola modern membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Mulai dari penyelenggaraan pertandingan, perangkat pertandingan, teknologi VR, keamanan stadion, transportasi tim, akomodasi, promosi, produksi siaran, hingga hadiah bagi para peserta. Semua itu memerlukan dukungan finansial yang kuat. Sponsor menjadi salah satu sumber utama pendanaan selain hak siar televisi dan penjualan tiket. Tanpa dukungan tersebut, kualitas penyelenggaraan bisa mengalami penyesuaian. Bukan berarti turnamen gagal dilaksanakan, tetapi beberapa aspek mungkin harus dikurangi agar anggaran tetap seimbang. Misalnya, jumlah aktivitas promosi menjadi lebih sedikit. Konten digital dikurangi. Acara hiburan sebelum pertandingan dibuat lebih sederhana. Program untuk para supporter dibatasi. Bahkan hadiah turnamen pun dalam beberapa kompetisi bisa saja mengalami penyesuaian apabila kondisi finansial berubah secara signifikan. Karena itulah hubungan antara penyelenggara dan sponsor selalu dijaga dengan sangat hati-hati. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Sepak bola bukan hanya soal uang. Sepak bola juga berbicara tentang sportivitas, kepercayaan, dan integritas sebuah kompetisi. Jika sebuah organisasi terlalu mudah mengubah keputusan hanya karena tekanan komersial, maka kredibilitasnya bisa dipertanyakan. Bayangkan jika setiap keputusan penyelenggaraan harus mengikuti keinginan sponsor. Lambat laun, publik bisa menganggap bahwa uang memiliki pengaruh lebih besar dibanding aturan organisasi.
Itulah sebabnya organisasi olahraga internasional biasanya memiliki prosedur yang ketat dalam menentukan tuan rumah. Semua keputusan harus melewati proses evaluasi yang panjang. Aspek teknis tetap menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, media sosial hampir pasti akan menjadi arena perdebatan. Pendukung Indonesia tentu akan menyampaikan berbagai argumen mengapa Indonesia layak menjadi tuan rumah. Mulai dari jumlah supporter, besarnya pasar sepak bola, atmosfer stadion, hingga perkembangan fasilitas olahraga dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, pendukung Malaysia juga memiliki alasan yang kuat. Mereka akan menilai bahwa negaranya memiliki pengalaman penyelenggaraan yang baik, serta layak mendapatkan kesempatan menjadi pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Perbedaan pendapat seperti ini sebenarnya merupakan hal yang wajar. Karena setiap negara tentu ingin melihat sepak bolanya berkembang. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak tetap menjaga diskusi dalam batas yang sehat dan saling menghormati. Pada akhirnya, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola di kawasan. Persaingan yang sehat justru dapat mendorong kedua negara untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur, pembinaan usia muda, hingga penyelenggaraan kompetisi. Dan apabila suatu hari nanti benar-benar muncul situasi di mana kepentingan bisnis berbenturan dengan keputusan organisasi, maka FIFA atau penyelenggara kompetisi lainnya akan menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi terbaik. Apakah mereka akan tetap berpegang teguh pada keputusan awal? Apakah mereka akan membuka ruang dialog dengan para mitra komersial? Ataukah mereka akan menemukan jalan tengah yang dapat mengakomodasi semua pihak tanpa mengorbankan integritas kompetisi?